Mohon maaf, lautan maaf dan mohon ampun, beribu ampun apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sanubari sampean semua, lebih-lebih kepada para pendukung Kiai Imaduddin. Ini bukan maksud saya untuk menggoreskan luka dalam hati sampean semua, akan tetapi ini hanya bentuk membuka pintu, membuka tabir lebar-lebar untuk melihat sosok Kiai Imaduddin yang masih buram. Sehingga saya di sini elap dengan menggunakan serbet supaya kelihatan tampak bahwasanya Kiai Imaduddin itu ketika mau disematkan kata-kata mujtahid atau mufti atau semisalnya lah, itu merupakan klaim yang tidak berdasar dan pengakuan yang tidak pantas disematkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Beredar sebuah video di grup WA saya yang diunggah oleh salah satu followers atau orang yang mendukung daripada tesis Kiai Imaduddin, yang judulnya sungguh sangat membanggakan Kiai Imaduddin itu sendiri. Sehingga salah seorang ini memberikan judul dalam video tersebut, ulama dunia mulai merespon Kiai Imaduddin seperti ini. Dan video tersebut berisi sanjungan Kiai Imaduddin terhadap salah satu ulama yang dari Mesir dengan menggunakan bahasa Arab. Dan dalam video kali ini saya akan mengajak para pendengar, para pendukung Kiai Imaduddin juga untuk sama-sama melihat terma dan susunan-susunan yang dipakai oleh Kiai Imaduddin dalam bahasa Arab tersebut. Apakah sudah sesuai dengan gramatika Arab yang mutarid atau mutadawil bainal Arab atau bainal ulama atau tidak? Namun sebelumnya saya perlu memberikan penjelasan bahwasanya alasan saya membahas kesalahan-kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan dari segi bahasa ini, meskipun ada sebagian kelompok orang mengatakan bahwa ilmu nahwu itu merupakan ilmu karet, ilmu yang bisa ditarik atau diarahkan kemana-mana. Dan kesalahan nahwu atau sorof itu tidak begitu berarti. Yang terpenting pemahaman dan mengartikannya itu tepat. Oke lah, saya sepakat dengan pendapat ini. Hanya saja, ketika kesalahan-kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang dianggap oleh para followersnya, oleh para pendukungnya sebagai ulama, sebagai mufti, sebagai mujaddid, sebagai mujtahid, ini merupakan kesalahan yang tidak ditolerir dalam kajian ilmu syariat. Kenapa? Karena seperti ini. Di antara daripada syarat mujtahid mutlak, syarat dari mufti, syarat dari mujaddid, ialah harus memiliki ma'rifatul lughah, ma'rifatan tammah. Harus memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap gramatika Arab dari segi susunan dan dari segi ikhtilaf al-furuq al-lughawiyah. Itu sangat diperlukan. Orang bisa dikatakan alim fiqih saja itu ketika mengetahui terhadap al-furuq al-lughawiyah yang tertera dalam redaksi-redaksi kitab kuning. Sehingga kadang satu kalimat, satu kata dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa arti, tergantung gandengan daripada kalimat tersebut. Saya kasih contoh satu. Contohnya roghibah. Roghibah di situ ketika bergandeng dengan fi memiliki arti cinta atau senang, suka. Tapi kalau roghibah ini bergandeng dengan an, maka itu justru kebalikannya. Yang asalnya bermakna cinta, sekarang ketika bergandeng dengan an, itu berubah bermakna benci. Berbalik 90 derajat. Itu merupakan suatu hal yang tidak ditolerir ketika dilakukan dan ketika berada di seseorang yang oleh pendukung-pendukungnya seakan-akan melebihi daripada mufti yang sudah diakui oleh dunia. Seperti halnya Syekh Ali Jumu'ah dan juga Mufti Yaman dan juga ulama-ulama yang lain yang ditentang oleh Kiai Imaduddin dalam merespon dan juga mengitsbat nasab Sadabah Alawi, baik beliau-beliau para ulama, para mufti yang masih hidup ataupun yang sudah wafat mendahului kita. Dan untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita dengarkan bersama cuplikan daripada potongan video tersebut. Ismuhu Syarif Hidayatullah.
وتعلم هذا الشريف هداية الله إلى علماء من أهل مصر من إسكندرية ومن القاهرة. علم هذا الشريف هداية الله إلى علماء من أهل. Jelas Kiai Imaduddin di sini menggunakan kalimat wa ta'allama hadha syarif hidayatullah ila ulama'i ahli Misr. Yang perlu kita perhatikan dalam lafaz ta'allama. Kemudian yang kedua dalam penggunaan huruf jar ila. Jadi ta'allama ini artinya belajar. Ila atau ngaji. Ila di sini kepada ulama ahli Misr, ulama Mesir. Berarti dari kandungan pemahaman kalimat ini, syarif hidayatullah istifadah mengambil faidah daripada ulama Mesir dalam hal ilmu. Sekarang kita bahas apakah sudah benar penggunaan kalimat ini atau justru berbanding terbalik. Ta'allamah yang mutadawil, yang muttarid di kalangan ulama, baik ulama aqidah, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqih, ulama tasawuf, ulama tarikh, ulama nasab, ulama lughah, ulama al-ma'ajim. Juga di sini bukan menggunakan ila ketika digandeng dengan ta'allamah yang bertujuan istifadah kepada seseorang. Akan tetapi menggunakan terma min. Coba kita buktikan. Kita lihat komentar dalam segi atau fan ilmu aqidah. Kita lihat di Fadaih al-Batiniyah halaman 103, juga di halaman 117 Al-Imam Al-Ghazali di situ menggunakan min. Wa huwa at-ta'allum mimman wa laysa yatalaqqafu at-ta'allum minhu. Yata'allamu minan nabi. Jadi ta'allum di sini fiilnya yata'allamu. Gandengannya ke min. At-ta'allum min masdarnya. Al-muta'allim mimman. Jelas? Kemudian dalam fan ilmu tafsir, kita lihat, nggak usah jauh-jauh, dalam kitab Murah Labib atau Tafsir Munir dari Imam Nawawi Al-Bantani. Situ jelas lam yata'allam min ustadhihi. Yata'allam min. Kemudian kita lihat dalam fan hadis Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari halaman 343. Wa qad kanu yata'allamunaha lima yata'allama ahadukum atau kama yata'allamu ahadukum as-suratah minal Qur'an. Yata'allamu minal Qur'an. Min, bukan ila. Kemudian dari fan fikih kita lihat di Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Jawi 234. May yata'allam minhu. Minhu. Kemudian dalam fan tasawuf Risalah Al-Qusyairiyah Abdul Karim Al-Qusyairi juz 2 halaman 409. Li alimin yata'allamu minhu. Ini jelas min juga. Dalam fan tarikh Al-Bidayah wan Nihayah juz 9 halaman 92. Al-Bidayah wan Nihayah ini karangan Ibnu Katsir. Wa kana Az-Zuhri yata'allamu minhu an-nasab. Imam Az-Zuhri yata'allamu minhu, belajar dari Abdullah. Mengambil ifadah kemanfaatan kepada Abdullah bin Tha'labah. Dalam hal apa mengambil kemanfaatannya tersebut, mengaji tersebut? An-nasab, dalam hal nasab. Coba kita lihat dalam fan ilmu nasab. Al-Ansab. Dalam kitab Al-Ansab di Imam Abdul Karim As-Sam'ani. Juz 4 halaman 801. Halaman 800. Halaman 80. Tidak salah, halaman 80. Wa kana man yata'allam minhu. Yata'allam minhu. Dalam fan lughah nahwu sharaf. Dalam kitab yang bertajuk Al-Kitab lil Imam As-Sibawi. Juz 1 halaman 6. Idza kana kitabu Sibawaihi yata'allamu minhu. Yata'allamu minhu. Fa'ilnya saya enggak sebutkan. Yata'allamu minhu. Yang intinya di sini istifadah orang-orang setelah Imam Sibawi daripada kitab Imam Sibawi itu sendiri. Jadi dari berbagai fan ini sudah menunjukkan bahwasanya terma yang selalu dipakai dan itu merupakan terma yang sudah paten daripada para ulama dalam setiap fan menggunakan min, bukan menggunakan ila. Ini sebetulnya ya nggak apa-apa sih menggunakan ila, nggak apa-apa. Cuma di sini tidak mutadawil, tidak mutarid di kalangan ulama. Sehingga ketika ini dilontarkan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai mujtahid, sebagai mufti, ini merupakan celah yang sangat besar. Celah yang sangat besar. Saya saja ketika berdiskusi dengan menggunakan bahasa Arab di salah satu grup WA, kebetulan pada saat itu ada yang dari Lebanon. Di situ menyalahkan apa yang saya lontarkan dari segi peletakan huruf jernya. Kenapa? Karena itu mengandung arti yang keliru nantinya, seperti itu. Kita lanjutkan. Satu sudah. Satu yang perlu diperbaiki oleh kita. Min masyayikhihi Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari.
وزار كثيرا إلى جنات علماء مصر كالشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ البصيري والشيخ يقظ والشيخ أبي الحسن علي الأشاربي. كما كنا في إسكندرية زرنا إلى الشيخ البصيري، فقد زار جدنا في القديم إلى إسكندرية إلى الشيخ البصيري. الحمد لله رب العالمين، بارك الله لنا ولآبائنا وأجدادنا، آمين يا الله يا رب العالمين. ثم رجع الشريف هداية الله إلى الجاوة ونصر الإسلام في الجاوة الغربية، فانتصر الإسلام انتصارا سريعا، انتصر الإسلام انتصارا سريعا. Kiai Imaduddin jelas mengatakan fantashar al-Islam intisharan sari'atan. Saya kira orang yang masih belajar nahwu dasar itu sudah bisa menebak di mana letak kekeliruannya. Saya ulang lagi, intisharan sari'atan. Dalam intisharan sari'atan, ketika ada lafaz kedua, mau diikut sertakan dalam hal i'rab terhadap lafaz yang pertama sebelumnya, maka di situ ada 4 cara atau ada 4 kriteria. Yang pertama masuk ke kriteria atof, yang kedua ke kriteria na'at, yang ketiga ke kriteria taukid, yang keempat kriteria badal. Sekarang di sini masuk ke na'at atau sifat. Dalam gramatika Arab ada kaidah khusus tentang na'at atau sifat itu sendiri. Na'at terbagi menjadi 2. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Kalau na'at hakiki, huwa alladhi rafa'a dhamiran mustataran. Atau mustatiran, tidak apa-apa lah. Kalau na'at sababi, ialah huwa alladhi rafa'a isman zahiran. Na'at hakiki merafa'kan isim dhamir yang terkandung. Na'at sababi merafa'kan isim zahir setelah na'at itu sendiri. Sekarang, na'at itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apa persyaratan tersebut? Harus ikut terhadap man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama, fil i'rab, dalam segi i'rabnya. Kalau rafa harus dibaca rafa, nasab harus dibaca nasab, jar harus dibaca jar. Itu na'at. Kemudian dalam segi mufrad, tatniyah, jamaknya. Kalau mufrad man'utnya maka na'at harus mufrad. Kalau jamak maka jamak. Sebenarnya seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, dalam at-tadhkir wa ta'nits, dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Di sini intisyaran mudzakkar, syari'atan muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Tanda-tanda muannas itu kalau ada pada isim maka ada tak marbutoh. Kalau pada fi'il maka ada tak mabsutoh. Contohnya ja'atil fatimatu. Maka di sini sudah bisa dikatakan keliru. Ini sabukul lisan mungkin. Ya ini kan sudah lafaz yang biasa dipakai dalam bahasa Arab. Lebih-lebih Kiai Imaduddin itu katanya itu sudah mengarang beberapa kitab. Hanya saja saya mendengarkan dari salah seorang kiai yang membongkar tentang salah satu kitab Kiai Imaduddin itu yang terkonfirmasi ternyata beliau hanya asal catat saja. Sekarang kan mudah kalau cuma mengumpulkan redaksi-redaksi ibarat. Sekarang ada Maktabah Syamilah. Kita tinggal googling, kemudian kita copy paste, taruh di kitab tersebut, kita tambah sedikit penjelasan kita dalam bahasa Arab. Itu sudah dikatakan pengarang kitab sudah. Allah. Itu jelas ya kesalahan yang kedua. Kemudian kita lanjut. Min Cirebon ila Banten. Min Cirebon ila Banten al-an sukanuha hawalai 50 milyun. Jawa al-Gharbiyah wa DKI Jakarta wa Banten sukanuha balaghat 50 milyunan. Jawa al-Gharbiyah wa DKI Jakarta wa Banten sukanuha balaghat 50 milyunan. Kita dengarkan bersama dengan jelas. Beliau mengatakan min Cirebon ila Banten sukanuha balaghat 50 milyunan. Yang perlu kita perhatikan yang pertama dalam lafaz sukanuha. Yang kedua dalam lafaz balaghat dan dalam kalimat sebelum daripada tersebut Cirebon ila Banten. Sekarang balaghat kita perhatikan di sini menggunakan tak mabsutoh. Sebagaimana saya jelaskan di awal, ini merupakan tanda muannas bagi fi'il. Dalam artian dhamir yang terkandung dari balaghat ini adalah dhamir hiyah yang menunjukkan muannas. Sekarang rujuknya hiyah, kembalinya hiyah ini kemana? Ke sukan. Kita lihat, sukan apakah muannas? Sukan di sini jamak. Sakinun, sakinani, sakinuna wa sukkan. Atau kita ikutkan mubalaghah.
Ini tambah nggak nyambung lagi. Sukan di sini jamak. Jamak apa? Jamak takfir. Ya memang betul masuk kepada keumuman kaidah likulli jam'in muannatsun. Kama qala Az-Zamakhsyari. Setiap jamak itu berindikasi terhadap muannas. Artinya lakin yasluhu. Pantas an aqula ja'atir rijal. Datang seorang laki-laki menggunakan tak mabsutat yang mengindikasikan atau menjadi tanda muannas. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, sukanuha di sini ketika ada di awal daripada fiil, maka di sini lebih pasnya dan yang lebih muttarib dalam kalangan ulama ini menggunakan balagu seperti itu, mengindikasikan kepada sukan. Kemudian yang kedua di sini ada indikasi Cirebon ila Banten. Jadi seakan-akan belagot ini nanti rujuknya ke Cirebon ke Banten. Kalau di sini tidak diberi korenah yang merujuk pada sukan. Apa korenah yang seharusnya dipakai untuk merujuk ke sukan? Ialah korenah wawu jamak. Dhamir wawu jamak itu sendiri. Jelas? Ini sebetulnya tidak begitu berarti lah. Karena di sini banyak perbedaan ulama dalam hal ini. Monggo kita lanjut. Banten sukanuha balagat 50 milyunan wa hum islamiyuna. Di sini Kiai Imaduddin menggunakan Islamiyun. Islamiyun di sini yang betul lah di abad-abad belakangan ini sebetulnya kalimat ini munculnya. Anggaplah ada tendensinya. Cuma kalau di abad awal ini kaum muslimin, para ulama tidak menggunakan Islamiyun, tapi menggunakan muslimun, muslimunah, musliman, muslimai, musliminah, muslimin, musliminah, seperti itu. Dan juga kalimat ini dipakai oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dalam sebuah judul kitabnya yang berjudul Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Cuma yang dimaksudkan Islamiyun dalam kitab tersebut adalah al-firqah atau kelompok-kelompok sekte-sekte akidah yang bertentangan dengan tayyarat fikriyah al-islamiyah wa tayyarat fikriyah min ahli sunnati wal jamaah. Pemikiran-pemikiran akidah daripada ahlu sunnah wal jamaah seperti Syiah. Jadi yang maksud Islamiyun di sini seperti golongan Syiah, golongan Wahabi dan golongan-golongan yang lain. Cuma secara signifikan perbedaan Islamiyun dengan Muslimun ialah kalau Muslimun itu secara akidah, secara mendasar melekat dalam dirinya sebagai orang Islam. Kalau Islamiyun ini abad-abad belakangan ini mutaakhirin di sini memberikan spesifikasi khusus, yaitu harus ada pergerakan dakwah dan lain sebagainya, harokah Islamiyah seperti itu dan lain. Yang betul wahum muslimun seperti itu, yang paling elok, bukan yang betul, yang paling elok. Itulah karena videonya hanya sampai di situ yang saya terima, dan ini sekedar gambaran saja kepada para pendukung Kiai Haji Imaduddin bahwasanya apa yang diklaimkan oleh sampean semua terhadap keagungan derajat Kiai Haji Imaduddin sehingga mengalahkan ulama-ulama yang sudah diakui sebagai mufti di belahan dunia dan diakui keilmuannya, dan juga di Indonesia banyak ulama-ulama yang diakui secara internasional, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu merupakan klaim yang yang sangat tidak berlandasan. Jadi kalau kita ingin memuji, kita harus melihat dulu siapa yang dipuji dan apa kiranya yang akan kita jadikan bahan pujian, sehingga nanti ketika kita memuji orang bodoh, berarti status kita adalah di bawah level orang bodoh tersebut. Jadi hati-hati dengan pengakuan, dengan pujian. Kalau pujian itu tanpa landasan dan sampai mengetahui, itu namanya kebohongan. Kalau itu berangkatnya daripada sampean tanpa melihat dengan kualitas daripada yang dipuji, itu namanya sembrono, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas diri sampean. Seperti itu. Saya di sini bukan dalam rangka mencela bahwasanya Kiai Imaduddin merupakan orang bodoh. Tapi dalam hal nasab saya kira itu saya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi yang mengatakan orang yang memiliki kaidah seperti ini dalam hal nasab harus ada kitab sezaman dan lain sebagainya, itu merupakan orang yang bermuara di dalam dirinya sifat jahlun murakkab. Seperti itu. Dan saya tidak mengatakan Kiai Imaduddin itu bodoh secara enggak. Cuma dalam hal ini saya menapi saja daripada pengakuan-pengakuan yang luar biasa
daripada para pendukungnya itu terhadap Kiai Haji Imaduddin. Allah. Seakan-akan sekarang ini nggak ada ulama selain Kiai Haji Imaduddin. Nggak ada kiai yang dipercaya kecuali Kiai Imaduddin. Nggak ada mufti yang dipercaya kecuali Mufti Imaduddin. Bahkan nggak ada mujtahid mutlak yang dipercaya kecuali Imaduddin. Saya berbicara seperti ini itu bukan tanpa bukti. Ada buktinya. Apa buktinya? Imam Syafi'i berkata syuhur wal istifadah itu sam'iyah. Sifatnya tanaqulur riwayah. Dari riwayat ke riwayat. Ini nggak akan dipercaya oleh Kiai Imaduddin dan pendukung-pendukungnya. Kenapa? Karena di sini menolak terhadap bentuk verifikasi daripada adanya syuhur wal istifadah itu melalui sam'iyah. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf, lautan maaf dan mohon ampun, beri ampun apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sanubari sampean semua, lebih-lebih kepada para pendukung Kiai Imaduddin. Ini bukan maksud saya untuk menggoreskan luka dalam hati sampean semua, akan tetapi ini hanya bentuk membuka pintu, membuka tabir lebar-lebar untuk melihat sosok Kiai Imaduddin yang masih buram. Sehingga saya di sini elap dengan menggunakan serbet supaya kelihatan tampak bahwasanya Kiai Imaduddin itu ketika mau disematkan kata-kata mujtahid atau mufti atau semisalnya lah, itu merupakan klaim yang tidak berdasar dan pengakuan yang tidak pantas disematkan kepada orang tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.